Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini penulis ingin membahas soal perbedaan teknik ngerem pada motor sport dengan motor matic. Kalau bicara soal kenyamanan atau kenikmatan berkendara, sepertinya sekarang ini sudah ada pergeseran lagi. Sebelumnya di zaman motor bebek mulai langka, itu banyak orang yang pilih motor matic karena kenyamanan, karena kepraktisan dan ya nggak ribet. Jadi zaman waktu itu motor matic itu rata-rata nyaman. Dari model juga sudah unik. Motor sport mungkin nyaman, tapi dari sisi misalnya tempat duduk macam-macam, posisi setang gitu, sepertinya orang lebih suka matic. Duduknya rileks. Nah, terus dari sisi kesulitan juga gitu. Nomor satu, ada bagasi. Nomor dua, ada sangkutan di depan atau tempat barang di depan. Terus dari sisi nggak ngerepoti juga, motor matic itu nggak ribet harus ganti rantai macam-macam. Kalau di motor sport kan harus mikiri rantai macam-macam gitu, bunyi rantai dan macam-macam. Sekarang terjadi pergeseran. Motor matic itu jadi sangat nggak nyaman. Kalau dulu paling mungkin cuma jok sama spok terlalu keras gitu. Kalau sekarang enggak, getaran mesin itu parah. Zaman dulu itu masih musimnya engine balancing, sekarang enggak lagi. Jadi zaman dulu itu motor ada promosi namanya engine balancing, dan ini terjadi nggak satu merek tapi juga di merek lain. Kalau mungkin yang paling terkenal Suzuki ya, disebut mesinnya anti getaran gitu. Motor lain juga nggak mau kalah, sehingga paling nggak jangan parah-parah. Dan sekarang setelah motor Suzuki nggak begitu laris, dan selanjutnya setelah motor Suzuki nggak begitu laris, sebelum munculnya GSX dan macam-macam itu, pabrikan sepertinya berubah arah. Getaran mesin itu jadi parah. Orang kalau nggak coba motor merek lain mungkin nggak ngerasakan, juga nggak akan tahu, karena yang review motor nggak bakal nyebut kayak gini. Getaran mesin itu di motor matic bisa bikin capek. Mungkin karena reviewer itu membandingkan dengan motor sport ya. Entah motor sport apa, tapi getarannya parah gitu. Motor sport sepertinya juga bergeser nilai kenyamanannya.
Jadi motor sport itu getar, agak getar, lumayan getar lah. Zaman dulu itu eh, GL Pro itu, GL Max getar banget. Begitu keluar yang versi Neo Sport, Mega Pro, nah itu baru getaran mesin apa jadi hilang, jadi halus banget mesinnya. Itu zaman-zaman masih halus, masih apa nggak getar. Nah setelah apa Suzuki apa nggak laku, getaran mesin mulai meningkat lagi. Sport dulu, terus kemudian merambah ke Matic. Nah sekarang getaran di Matic ini lebih parah, jauh lebih parah daripada Sport, parah, sehingga ya jadi nggak nyaman. Kalau mungkin jok skok bisa lah diakali, diperbaiki, diapakan itu. Kalau sudah getaran mesin repot, orang itu agak nggak suka ya, agak nggak ngerti juga bahwa getaran ini bisa dikurangi dengan misalnya engine balancing di bengkel. Tapi yang bisa melakukan engine balancing kan biasanya bengkel balap, dan nggak semua bengkel balap bisa bisa melakukannya dengan baik. Kalau dulu motor nggak pakai balancing gini, nggak pakai pemberat jalur stang yang lebih berat, itu nyaman-nyaman aja. Sekarang nggak pakai jalur stang, kembang semua tangan. Nggak cuma satu merek aja, tapi mungkin beda-beda ya. Kalau yang model kayak Honda Beat gitu, getarannya yang bikin kesemutan itu terutama di RPM agak tinggi, mulai jadi fitur ISS itu sangat membantu kita bernapas lega ketika motor berhenti. Jadi begitu motor berhenti langsung aduh, habis dah, sudah sisaan itu. Alhamdulillah berhenti mesinnya, enak pol gitu. Ya waktu pertama penulis pakai motor Honda Beat agak jauh berangkat pulang kantor seperti ini, itu yang penulis pikir. Setiap kali berhenti ada lampu merah gitu, penulis langsung bersyukur, alhamdulillah mesinnya mati, ada ISS. Jadi ada ISS itu sesuatu yang disyukuri oleh para pemilik motor Honda. Yang Vario mungkin nggak begitu ya, nggak begitu terasa, mungkin karena bodinya lebih berat atau mesinnya beda. Yang jelas getaran tetap ada sih. NMAX juga penulis pernah rasakan itu juga, walau getarannya NMAX itu nggak begitu mengganggu, cuma suaranya itu karena getarannya mengarah ke bodi depan, dan bodi depan itu jadi ber gitu, baik waktu stasioner maupun jalan. Nggak apa-apa sih. Nah terus ya ini jadi pergeseran. Sekarang nyaman itu lebih ke motor sport. Tentu nggak semua motor sport, tapi misalnya kayak apa ya, kayak Bandit, kayak CB, kayak Fiction, itu yang model nyaman-nyaman. Atau Versa, Bison. Jadi motor lagi bagian nyamannya. Terus lagi ada satu hal yang bikin motor laki itu istimewa, yaitu adanya transmisi manual yang mudah dikendalikan. Satu hal yang paling menyenangkan waktu naik motor lagi itu apa? Waktu melakukan shift down itu kalau dilakukan dengan benar kan mesti pakai flipper.
Jadi biar apa, RPM mesin pas, misalnya kita lagi nggak pegang gas, dalam posisi gas turun, begitu shift down di play sedikit, boom, terus masuk gigi pindah gigi turun gigi, jadi enak suaranya. Gas, lepas gas, terus apa, di flipper, boom, boom, oh gitu lagi, enak. Nah tapi kadang ya ada orang yang butuh transisi. Transisi ini sesuatu yang sulit. Kalau pindah dari motor matic ke motor sport, rasanya beda. Yang pertama adalah dari sisi tenaga. Soalnya kalau motor manual kan jelas tenaganya itu terbagi. Jadi setiap kita ganti gigi, kita bisa memanfaatkan tenaga mesin yang maksimal. Kalau matic nggak ada. Matic itu kan apa, dirancang tenaganya rata semua, serata mungkin. Jadi tenaga di apa, di kecepatan 30 itu kalau bisa sama pabrikannya, kalau pabrikannya mampu dibuat sama dengan kalau jalan kecepatan 80, jadi konstan terus. Sementara kalau di motor itu kan dibuat apa, lebih mengerucut tenaga maksimal antara RPM ini sama RPM ini. Dan kalau kita shifting tahu, bisa mendeteksi RPM mana yang paling ideal. Akselerasi pasti jauh meninggalkan motor matic. Walau misalnya motor maticnya tenaganya sama persis, tenaga puncaknya sama persis, karena kan di matic tenaga puncak itu bagaimanapun juga nggak bisa datar ya, sudah jadi apa sudah jadi ciri. Soalnya bikin tenaga datar itu hampir nggak mungkin, karena misalnya udara yang masuk itu kan nggak bisa dirubah-rubah. Ukuran saluran udara masuk ya segitu, kecepatan udara masuk ya segitu, keluarnya juga ukurannya segitu, nggak berubah. Karena nggak berubah ini jadi sulit, panjangnya tetap. Sementara itu kalau idealnya kan udara pun harus bervariasi, nggak cuma bensin aja. Yang variasi udara kalau di matic, di motor lah, semua mesin bensin itu kan pakai bukaan valve, pakai bukaan apa, katup klep. Ngaturnya pakai noken as. Jadi ada noken as harian, ada noken as balap. Kalau noken as balap fokusnya di RPM tinggi. Nah, motor sport itu ada beda utama dengan motor matic, motor skuter. Yang pertama kecenderungannya, ban motor sport itu cenderung 17 inci, pakai velg 17 inci. Sementara motor matic 14 inci ada, yang 12 inci ada, tapi diameter kira-kira sama lah. Diameter ban ini jadi penentu penting. Karena apa?
ukuran ban akan menentukan kestabilan juga. Dari sisi handling juga beda. Kalau yang motor sport itu cenderung pilih kestabilan di lintasan lurus, entah itu dari sudut kemiringan setirnya atau dari apa namanya itu trail apa sih, lupa istilah populernya, tapi apa posisi setangnya, apa kemiringan serta posisi lubang di setangnya, di as rodanya itu mempengaruhi pengendalian juga. Tapi intinya kalau motor sport itu fokusnya terutama untuk kestabilan lintasan lurus. Nah, sementara motor matic seringnya dipakai untuk kelincahan. Jadi lincah dan stabil itu sesuatu yang berlawanan kalau dari sisi desain setang, dari sisi desain kemudinya. Nah, perbedaan ban ini selain untuk kestabilan juga mempengaruhi kenyamanan. Karena apa? Permukaan ban itu yang melekat ke permukaan jalan jadi beda luasnya. Yang punya motor sport lebih banyak dari motor. Nah, ini membuat respon ban terhadap jalan jadi berbeda, karena kan jalan ada yang lubangnya kecil, ada yang lubangnya besar. Jadi kalau pakai ban kecil itu jadi lebih sensitif terhadap perubahan jalan, karena yang perbedaan jalan yang kecil-kecil juga jadi lebih bisa dirasakan. Kalau di motor sport enggak, apalagi motor sport yang pakai ban lebar, makin besar perbedaannya. Nah, selain dari ban kecil ada lagi perbedaan lain yang juga penting, yaitu adalah motor sport itu kecenderungan mempunyai distribusi berat yang sangat bagus. Jadi mungkin lebih berat di depan, mungkin lebih berat di belakang, tapi nggak banyak. Jadi motor sport naked itu biasanya lebih ke keseimbangan. Jadi makanya kalau mengendarai motor sport itu terasa lebih nyaman, lebih percaya diri, karena memang dari sisi desain lebih unggul, lebih natural. Kecuali kalau memang pabriknya aneh-aneh, stang dibuat miring atau jok dibuat nggak nyaman, dibuat sempit, ya tergantung dari pabrikan juga. Tapi secara keseluruhan matic itu dari sisi handling seringkali kalah dengan motor sport, walau ada pengecualian ya. Misalnya Matic Maxi kan jarak antara ban depan dan belakang itu jauh. Nah, itu jadi buat motor-motor Maxi itu stabil juga. Dari motor sport dengan motor Matic Maxi itu kan kira-kira jarak ban depan dan belakang itu hampir sama. Seperti contoh depan ini, Matic dengan sport kelihatan jauh, kalau parkir kelihatan. Nah, misalnya udah motor parkir jajar-jajar gitu, kita bisa lihat bahwa
motor sport itu jarak antar rodanya seringkali lebih panjang daripada kalau motor matic. Nah, ini juga mengakibatkan perbedaan kemampuan pengereman. Jadi motor matic itu lebih nggak stabil kan. Nah, karena lebih nggak stabil, pengereman di motor matic itu lebih nggak stabil juga. Jadi saat direm gitu ya, motor jadi lebih mudah untuk miring kiri, miring kanan gitulah, nggak stabil. Sementara motor sport itu cenderung stabil, bisa lurus. Ini yang membuat perbedaan. Jadi orang yang ngomong pakai rem depan nggak masalah itu ya salah satunya kemungkinan besar ia pakai motornya motor sport, motor laki. Nah, kalau di matic nggak bisa seperti itu. Kalau ngerem depan dulu, resiko jatuhnya besar, sangat besar. Apalagi bannya kecil. Ban kecil itu lebih rawan perubahan jalan dan rawan juga perubahan arah. Jadi kalau ban besar kan bagian lintas tapak ban yang nempel ke aspal itu dari sisi searah kita mengemudi itu kan lebih panjang daripada kalau ban kecil. Jadi bannya motor sport itu kalau direm, tapaknya yang arah ke depan itu dari depan ke belakang itu juga banyak lebih panjang. Kalau yang motor matic kan banyak kecil, yang depan belakang jadi sedikit juga, apalagi karena matic itu biasanya punya ban yang lebih lebar untuk depannya. Jadi kemungkinan belak-belak saat direm itu lebih besar. Belum lagi karena matic dirancang untuk lincah. Nah, ini mungkin yang perlu diperhatikan kalau sering ganti-ganti motor. Ngerem mungkin di motor sport gak masalah, pakai depan dulu. Kalau di matic resiko, apalagi di matic itu bobot distribusi bobot. Nah ya, tadi penulis lupa jelaskan ya. Ya wes, matic itu kan distribusi beratnya nggak imbang. Di matic distribusi beratnya lebih banyak di belakang karena mesin ada di belakang ya, terutama nggak persis di atas di bawah badan kita. Jadi kalau dilihat jaraknya depan ke belakang, mesinnya matic itu lebih cenderung dekat ke belakang. Beda dengan motor sport yang mesinnya ada di tengah atau agak ke depan. Jadi kalau istilahnya di mobil itu forward engine sama rear engine ya. Efeknya kalau di mobil, kalau mesin di depan itu kan understeer, mau belok susah. Kalau mesinnya di belakang itu gampang spin. Jadi kalau lagi dalam keadaan belok bisa munting motornya. Understeer juga sih kalau dalam posisi belok karena grip ban depan kurang. Nah, ini yang terjadi kalau kita ngerem di motor matic.
waktu kita ngerem di motorsport karena berat sudah banyak di depan, grip ban depan cukup bagus. Jadi di motorsport kan berat posisi mesin di tengah, itu antara imbang depan belakang dengan agak lebih berat di belakang di depan. Kalau direm karena grip di depan sudah banyak atau paling nggak imbang dengan ban belakang, nggak terlalu beda lah antara saat awal sebelum ngerem dengan ketika sudah mengerem, itu beda gripnya cukup jauh. Kalau di Matic Extreme, waktu sebelum ngerem yang belakang mungkin 60% atau mungkin 70%. Begitu sudah ngerem, yang depan bebannya bisa sampai 70% di depan. Nah, beda ekstrim ini kalau nggak hati-hati gampang jatuh. Kalau di motorsport rem agak terlalu keras, mungkin bisa stop ya, jadi ban belakang terangkat. Kalau di motor Matic sulit, resikonya lebih besar, ban depan selip karena perilaku motor Matic lebih cenderung dinamis. Selipnya ini bikin grip ban depan jadi hilang karena kecenderungan untuk belok-belok. Kalau grip sudah hilang ya jatuh. Orang pakai Matic lebih mudah delosor daripada orang pakai motorsport. Kalau pakai motorsport mungkin grip hilang, kadang motor masih tegak. Kalau orangnya tahu banyak gripnya hilang, dilepas lagi mungkin masih bisa selamat. Kalau di Matic enggak, karena Matic ini cenderung untuk cenderung belok. Kalau sudah hilang gripnya, seringkali langsung jatuh blek gitu, lebih instan. Kalau di motorsport kita bisa lihat contohnya tabrakan antara R15 dengan Ayla mungkin ya, lupa R15 apa R25. Nah itu kan mungkin R25 ya. Jadi direm hanya kehilangan grip, tapi jatuhnya kan pelan-pelan gitu, terus terus gitu. Kalau di Matic langsung lebih langsung lah, maksudnya mungkin karena nggak beda banyak. Jadi ya ada cerita dari sekolah berkendara ya, luar negeri, Inggris, CBT. Apa itu CBT? Pokoknya latihan mengemudi. Di sana kalau latihan ngerem itu nggak kayak di Indonesia. Kalau di Indonesia ngerem balita ya istilahnya ya, ngeremnya mulai kecepatan 40 km per jam. Samalah kayak anak-anak TK naik sepeda gitu, ujian ngeremnya kecepatannya segitu. Nah kalau di luar negeri enggak, kecepatannya itu 100 km per jam. Dan mereka, Inggris terutama, itu kebanyakan menganut ngerem depan dulu. Beda sama Amerika yang kebanyakan menganut ngerem belakang dulu. Mungkin karena mereka kebanyakan motor gede ya, pakai Harley, jadi ngerem depan itu sama banyak dengan motor skuter. Lupakan dulu. Dan itu mereka dicoba beberapa motor. Ada ya trainer yang baru masuk, habis pelatihan terus disuruh nyobai banyak motor macam-macam, motor ya mereka kan pegangnya Mugi, macam-macam Mugi, motor adventure, motor sport, motor naked. Nah akhirnya dipegangi skuter. Begitu dipegangi skuter,
eh, trainer ini yang orangnya sudah banyak sekali jam terbangnya, banyak sekali latihannya, ini jatuh, ternyata jatuh. Jadi ya nggak bisa anu lah, nggak bisa disamakan lah antara motor sport dengan motor metik, handlingnya beda. Jadi untuk yang mengendarai motor sport ya bersyukurlah motornya stabil, tapi kalau sudah mau naik motor metik terutama yang kecil-kecil kayak gini, hati-hati gampang jatuh. Ngerem jangan depan dulu. Kalau di motor sport masih selamat mungkin, apalagi yang ada PS. Kalau di metik sudah enggak. Ya sudah, sekian saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.